Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita online Sunday Service lewat Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema pada hari ini adalah umat pilihan, keselamatan, dan penginjilan. Integrated Parts bagian pertama. Firman Tuhan yang kita baca diambil dari 4 bagian. Bagian pertama diambil dari kitab Efesus pasal 1 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan bagian kedua diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu.
kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menurut kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Firman Tuhan bagian ketiga diambil dari kitab Roma pasal 10 ayat 4 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Dan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Firman Tuhan bagian keempat diambil dari Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan.
Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang saya mengajak jemaat semuanya yang sedang ikut ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita minta hikmat dari Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu, beri dia kemampuan menjelaskan firman Tuhan dengan bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Beri dia kemampuan untuk memberi contoh-contoh yang sederhana, supaya jemaat boleh mengerti firman Tuhan dengan baik. Kami percaya firman itu menguatkan kami. Kami percaya firman itu membawa kami jauh lebih dekat kepada Tuhan, dan membawa kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami seturut dengan firman-Mu. Kami rindu bertumbuh dalam Engkau. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, iman kami untuk mendengar sabda Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Temanya adalah umat pilihan, keselamatan, dan penginjilan. Integrated parts. Bagian pertama. Berarti nanti akan menyusul ada integrated part bagian kedua dan bagian ketiga. Saudara-saudara sekalian, tema ini adalah tema yang sulit. Tema ini adalah tema makanan rohani yang keras, jemaat sekalian. Mengapa harus ada tema ini? Saudara yang sudah setia mengikuti dari lembaga Anthony Chang Minister Internasional, terkadang saya berikan khotbah yang lebih praktikal supaya jemaat gampang mengerti. Juga saya memberikan khotbah yang jauh lebih sulit supaya ada keseimbangan makanan rohani jemaat. Jadi tidak minum susu terus, tidak makan lunak terus. Berkali-kali harus ada makanan yang keras supaya kerohanian kita bertumbuh, pengetahuan kita tentang Alkitab bertumbuh, knowing Jesus-nya good, dan living with Jesus-nya jauh lebih baik lagi. Baik jemaat, mari kita perhatikan pelan-pelan jemaat sekalian. Tema ini adalah tema yang makanan rohani yang keras. Jemaat akan berpikir, untuk apa tema ini untuk saya Pak Pendeta? Kalau berpikir tentang umat pilihan, pusing saya Pak Pendeta. Tuhan kalau pilih, kenapa Tuhan pilih saya? Tuhan tidak pilih dia. Berdasarkan apa Tuhan pilih manusia itu? Jemaat akan bertanya begitu. Nah, kalau mengenai keselamatan, ada juga pendeta mengajar, keselamatan tidak bisa hilang. Ada juga ngajar, keselamatan bisa hilang. Pusing saya mengertinya Pak Pendeta. Ada juga yang berbicara mengenai penginjilan. Kalau Tuhan sudah tetapkan keselamatan bagi orang yang dipilih, buat apa lagi kita memberitakan Injil Pak Pendeta? Nah, saudara-saudara sekalian, ini menjadi pemikiran jemaat yang merasa capek untuk belajar akan kebenaran seperti ini. Maka jemaat itu akan berkata demikian, Pak Pendeta, pokoknya saya percaya Tuhan Yesus, saya diberkati, anak cucu saya diberkati, selesai Pak Pendeta. Mengenai umat pilihan, apa-apa saya nggak pusing Pak.
Karena masalah hidup sudah berat. Cari uang udah susah. Hidup ini penuh pergumulan, Pak Pendeta. Untuk mikir yang seperti itu, rasanya nggak kuat, Pak Pendeta. Saudara-saudara sekalian, perhatikan. Harus kita pahami, makanan keras itu harus kita konsumsi. Loh jemaat sekalian, supaya apa? Supaya kerohanian kita bertumbuh. Tanpa ada konsumsi kerohanian, makan rohani yang keras, sulit kita bertumbuh dengan baik. Sulit kita stabil kerohanian kita. Maka harus ada tema ini. Umat pilihan, keselamatan, dan penginjilan. Saya tidak akan berkhotbah kepada jemaat dengan bahasa-bahasa yang susah, dengan contoh-contoh yang sulit, bahkan dengan bahasa asli. Tidak, jemaat sekalian. Itu bukan menjadi bagian jemaat. Saya akan sajikan khotbah hari ini dengan bahasa sederhana, dengan contoh-contoh sederhana, dari tema yang paling sulit, jemaat bisa mengerti dengan gampang. Itu saya mau, jemaat sekalian. Oleh sebab itu, perlu konsentrasi ya jemaat ya, supaya mengerti dengan baik khotbah hari ini. Kita mulai. Umat pilihan, keselamatan, dan penginjilan, dia terintegrasi, saudara-saudara. Maka kita mulai daripada umat pilihan dan keselamatan dulu. Nanti yang ketiga, penginjilan, baru kita teruskan. Mari kita perhatikan. Pak Pendeta, apakah konsep umat pilihan, konsep pilihan itu diajar di Alkitab, Bapak Pendeta? Oh yes, jemaat sekalian, perhatikan. Konsep pilihan itu diajar di Alkitab loh. Di Perjanjian Lama, Allah berbicara mengenai umat pilihan bangsa Israel. Di Perjanjian Lama, kan begitu. Nah, ketika kita masuk ke era Perjanjian Baru, ya, wahyu yang bersifat progresif mengajar kita untuk mengerti, kita yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita juga masuk dalam umat pilihan Allah. Nah, Alkitab mengajar tentang umat pilihan Allah. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi itu, yang pertama, yang mengenai kitab Efesus pasal 1, ayat 1-14, bicara mengenai umat pilihan Allah. Oke? Nah, sekarang perhatikan dengan seksama, jemaat sekalian. Ketika kita bicara mengenai umat pilihan, perhatikanlah dengan baik, saudara-saudaraku, konsep pilihan tentang manusia memilih dengan Allah memilih itu tidak sama. Saya buat ilustrasi yang sederhana ya, jemaat coba konsentrasi. Ada satu keranjang tomat. Oke, ada satu keranjang tomat, isinya tomat semua. Tomat ini, dalam satu keranjang ini ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang busuk. Oke. Ketika manusia memilih tomat itu, satu tomat dalam satu keranjang itu, pasti manusia memilih tomat yang bagus, yang tidak busuk, tomat yang sehat, tomat yang busuk pasti tidak dipilih. Itulah konsep pilihan menurut manusia. Tapi Tuhan nggak begitu. Konsep pilihan dari Tuhan tuh bagaimana Pak Pendeta? Nah, sama ilustrasinya, saudara perhatikan. Sama juga satu keranjang tomat. Tapi satu keranjang tomat itu, tomatnya semuanya busuk, saudaraku. Tomatnya semuanya busuk. Jadi Tuhan memilih dari semua tomat yang busuk itu, Tuhan pilih. Kalau manusia milih berdasarkan busuk atau tidak, bagus atau enggak, begitu. Tapi kalau Tuhan pilih, semua busuk. Di antara semua yang busuk itu, Tuhan pilih 10. Semuanya busuk. Ini konsep pilihan yang harus kita ngerti dengan jelas. Karena nanti kalau masuk keselamatan, kita bisa ngertinya dengan baik. Oke? Jadi, saudara-saudaraku, manusia memilih berdasarkan buah itu kondisinya bagaimana, buah tomat itu. Tuhan memilih tidak berdasarkan kondisi tomat itu. Maka ketika kita integrasikan tentang keselamatan, jadi jelas, jemaat sekalian. Apa itu Pak Pendeta? Pelan-pelan menyimak satu persatu. Saudara-saudara sekalian, jadi umat pilihan itu, konsep pilihan itu diajar oleh Alkitab. Dan jemaat akan berpikir sebentar lagi. Kalau begitu Pak Pendeta, kalau Tuhan memilih, kalau Tuhan yang memilih semua tomat busuk, dari 100 tomat busuk, Tuhan pilih 50 tomat yang busuk.
Contohnya. Nah, kalau sudah dipilih Tuhan 50 tomat yang busuk seperti itu, Tuhan pilih bukan karena baik buruknya tomat itu, Tuhan pilih karena kerelaan kehendak Tuhan memilih tomat yang busuk. Di Efesus yang kita baca, jemaat akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, Tuhan pilih kasih dong. Tuhan tidak adil dong. Kan semuanya busuk. Kenapa hanya pilih 50? Kenapa tidak pilih semua tomat yang busuk itu? Jemaat perhatikan, bagus pertanyaan ini. Jemaat perhatikan. Konsep di Alkitab itu konsep pilihan itu ada karena dia sistematis. Dia itu berkaitan dengan semua kebenaran yang ada. Kalau semua tomat yang busuk itu, 100 tomat itu, Tuhan pilih semua, itu bertentangan dengan yang diajarkan Alkitab. Alkitab itu mengajar tentang surga dan neraka, jemaat sekalian. Nah, kalau neraka bukan saja tempat tinggal kuasa setan, iblis, dan kawan-kawannya. Juga di neraka itu tempat tinggal orang yang tidak percaya. Jadi tentang surga neraka itu, di neraka itu ada manusia-manusia berdosa yang suatu hari tinggal di alam neraka, saudaraku. Jadi artinya konsep pilihan itu seturut dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Lihat, saya buka ini jemaat sekalian, perhatikan. Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, jemaat sekalian, kan di sebelah kiri kanannya ada 2 penjahat. Oke? Mula-mula 2 penjahat itu menghujat Yesus. Setelah 2 penjahat itu menghujat Yesus, kemudian yang satu berkata, kita buat salah, kita layak dihukum. Tapi orang ini tidak berbuat salah. Dan ketika dia benar Yesus berdoa, Bapa ampuni mereka, penjahat yang sebelah ini sudah dianugerai iman oleh Tuhan. Maka dia bisa berkata, Yesus, suatu hari engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Imannya sudah timbul, jemaat sekalian. Oke? Nah, satu penjahat sebelahnya lagi tidak ada respon seperti itu. Jadi di atas kayu salib itu, jemaat sekalian, sudah terpampang oleh kita melihat kiri kanan Tuhan Yesus itu surga dan neraka, saudaraku. Orang yang mengatakan, jikalau suatu hari engkau datang, ingatlah aku. Yesus mengkonfirmasi, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Berarti orang ini masuk ke alam yang disebut sebagai surga, saudara sekalian. Dan yang satu ini, Tuhan tidak ngomong loh, kalian berdua akan kubawa ke Firdaus. Tidak loh, saudaraku. Penjahat yang satu ini tidak ada anugerah iman. Sehingga dia masuk ke alam maut. Jadi di atas kayu salib, di kiri kanan Tuhan Yesus ada 2 penjahat itu sudah menjadi penjelasan yang sangat konkret bahwa surga neraka itu ada, sekaligus menjadi suatu pengertian yang sangat konkret bahwa tentang pilihan itu pun diajarkan oleh Alkitab. Satu dipilih, satu tidak, jemaat sekalian. Oke, clear ya? Supaya kita masuk lagi, jemaat sekalian. Nah, perhatikan. Surga dan neraka itu ada. Dengan Alkitab yang kita baca, itu jelas tadi dia salib itu. Dan juga saudara pernah membaca di Alkitab, saya juga pernah mengkhotbahkan tentang Lazarus dan orang kaya. Masih ingat? Lazarus itu setelah mati, dia ada di pangkuan Bapak Abraham. Dan orang kaya itu setelah mati, dia ada di alam maut. Bapak Abraham berkata kepada orang kaya itu, antara engkau dan kami ada jurang yang tak terseberangi. Engkau tidak bisa kemari, kami tidak bisa ke situ. Jadi clear, saudara sekalian. Clear ya? Jadi konsep pilihan di Alkitab jelas ada. Dan tidak semua orang diselamatkan. Pemilihan itu ada. Pembuktiannya adalah di neraka ada tempat tinggal orang-orang berdosa, saudaraku. Selain daripada kuasa setan. Clear? Sekarang kita masuk lagi. Konsep pilihan itu, jemaat akan bertanya, kalau begitu Pak Pendeta, Tuhan pilih ya Pak ya, dari semua tomat yang busuk, Tuhan pilih. Yes. Nah kalau begitu, Tuhan tidak adil dong Pak Pendeta. Karena semua sudah busuk, kenapa tidak pilih semua Pak Pendeta? Nah coba pelan-pelan berhenti sebentar. Saudara-saudaraku. Saudara, kalau kita mengatakan Tuhan itu tidak adil, kalau kita mengatakan Tuhan itu pilih kasih, padahal tidak ada satupun dari tomat-tomat itu, semua busuk
yang mempunyai suatu unsur Tuhan harus pilih si A atau si B. Gak ada. Nah, kalau kita bilang Tuhan itu pilih kasih, kita bilang Tuhan itu tidak adil, kita tanya diri kita sendiri. Dengan standar keadilan apa kita ingin mengadili Allah yang maha adil? Itu namanya membalikkan norma, saudara sekalian. Tuhan tetap maha adil dan adil selama-lamanya. Jadi di kitab Efesus kita baca itu, waktu Tuhan memilih itu berdasarkan kepada kasih karunia, berdasarkan kerelaan kehendak Allah. Itu loh poinnya, saudaraku. Jadi, satu tema, jalan ya. Umat pilihan jelas ada, konsep Alkitab itu, dan Tuhan pilih bukan karena baik buruknya kita ini. Bukan. Tuhan pilih dari 10 tomat, busuk semua. Saudara sekalian, maka kita masuk ke konsep tentang keselamatan. Efesus pasal 2 yang kita baca. Jadi jelas, sistematis ya saudaraku. Maka pada saat di Efesus pasal 2 itu dikatakan, keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Keselamatan itu pemberian Tuhan. Keselamatan itu bukan hasil usahamu, bukan pekerjaanmu, jangan ada orang memegangkan diri, itu adalah pemberian Allah. Nah, ini jelas. Clear. Jadi klop dia, saudara sekalian. Tuhan pilih semua tomat busuk, Tuhan pilih 5, bukan karena jasa tomat itu. Kita-kita ya tomat busuk, aku pun tomat busuk, engkau pun tomat busuk, saudaraku. Jadi perhatikan, bukan karena jasa, bukan karena usaha, tapi karena pemberian Allah, anugerah Allah, memberikan di antara 10 tomat itu, Tuhan memberikan 5 tomat yang dipilih untuk menerima anugerah keselamatan. Clear? Jelas, saudaraku, keselamatan adalah 100% anugerah Tuhan. Tidak ada usaha kita loh. Gak ada loh. Aku mau. Gak bisa, saudaraku. Nah, lanjut. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, keselamatan itu adalah anugerah yang tidak bisa ditolak. Jadi spesial, saudaraku. Anugerah lain bisa ditolak. Saya melayani gereja. Gereja mau memberikan mobil kepada saya sudah punya. Itu anugerah bukan? Anugerah. Tapi saya menolak dengan halus karena saya sudah punya mobil sendiri. Kalau tambah 2 mobil cukup merepotkan. Tuhan memberi ini itu kita bisa tolak. Tetapi kalau keselamatan tidak bisa, saudaraku. Keselamatan itu Tuhan memberi kepada siapa, itu haknya Tuhan. Semuanya busuk kok. Tomat busuk semua kok. Tuhan mau kasih pada siapa, itu haknya Tuhan. Nah, ketika keselamatan dianugerahkan, tidak ada satu orang pun yang bisa menolaknya. Demikian sebaliknya. Kalau kita ingin diselamatkan, kalau tidak dipilih, saudaraku, tidak pernah terjadi keselamatan itu. Kita menolak, aku nggak mau diselamatkan. Kalau kita pilih, kita nggak mau diselamatkan, Tuhan bilang, wah dia nggak mau, jadi saya harus selamatkan dia. Tuhannya lemah. Allahnya buhwat. Jadinya, dia nggak mau percaya, maka Allah bilang, saya jadi buhwat. Bukan itu. Kalau Tuhan mau menganugerahkan kepada satu orang, berapa jahatnya orang itu pun, berapa hebatnya dia melawan pun, kalau waktu sudah tiba, orang itu akan bertobat. Perhatikan Rasul Paulus. Dulunya siapa dia? Penganiaya jemaat. Tukang bakar gereja. Itu luar biasa jahatnya, saudaraku. Dia kerjanya seperti itu. Tapi ketika saatnya sudah tiba, sejahat apapun, sepintar apapun, saatnya sudah tiba, saudara sekalian, bertobat dia. Jadi keselamatan itu, anugerah itu tidak bisa tolak. Kita mau raih, mau paksa dapat pun, gak bisa. Kalau Tuhan tidak mau pilih. Kita sengaja tidak mau pun gak bisa. Kalau Tuhan sudah pilih. Oh, ini hebat, saudaraku. Kalau sudah sampai poin ini, berhenti sebentar. Jemaat, lihat dirimu masing-masing. Kalau hari ini, aku ini tomat busuk ini, dan engkau pun tomat busuk. Gak ada dalam diri kita itu yang qualified menjadi suatu alasan untuk Tuhan pilih kita. Tapi ketika kita mengerti Alkitab itu, Tuhan pilih kita karena anugerah adalah anugerah kepada kita, saudara sekalian. Pelan penyimak. Hari ini kamu boleh dengan hatimu percaya dan mulut kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu bukan karena usaha kita loh, jemaat sekalian. Menyimak pelan-pelan, bukan loh. Itu karena Tuhan loh. Saya sampai poin ini, hati saya terharu kalau saya selalu ingat akan hal ini. Siapalah kamu, Antoni ini?
tomat busuk ini siapa? Di antara sekian miliar manusia, kalau Tuhan mau pilih berdasarkan kualitas, ada yang lebih baik, ada yang lebih pintar, ada yang lebih sehat. Tomat busuk manusia depresi ini, siapalah kamu ini? Tapi Tuhan pilih karena anugerah, bukan karena siapa diri kita. Ampun, saudaraku, ampun. Alkitab ngajar begitu. Alkitab ngajar begitu. Jadi engkau dengar firman hari ini, dengerin ya. Kamu bisa mengaku Yesus, kamu jadi orang Kristen, itu karena Tuhan yang kasih loh. Karena Tuhan yang kasih. Jangan jadi sombong. Jangan menjadi lupa diri. Bukan karena usaha kita. Bukan karena baik rupaku. Bukan karena kecakapanku. Bukan karena kepintaranku. Aku dipilih dan dipanggilnya. Semua itu karena anugerahnya. Anugerahnya Tuhan. Keselamatan itu Tuhan yang beri. Gak ada satupun alih dari kita. Kita tidak berhak untuk mengatakan kita berjasa tentang hal itu. Ada sih manusia yang berpikir, kalau saya tidak mau, Tuhan mau apa? Kalau saya tidak mau percaya, Tuhan mau apa? Kita tidak punya kemampuan seperti itu. Tidak punya. Ketika Tuhan mau anugerahkan kepada seseorang keselamatan itu, Tuhan banyak caranya. Lihat Paulus, pemberontak, penganiaya jemaat itu, kalau sudah waktunya, Tuhan tembak dia. Dalam perjalanan ke Damsik itu, buta dia, saudaraku. Siapakah engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya jadi rasul, jemaat sekalian. Saudara-saudaraku, banyak cara loh. Banyak cara Tuhan itu berkarya membuat orang itu percaya Tuhan. Jadi setiap manusia itu, jemaat sekalian, peristiwanya beda. Nah, kita lihat sedikit lagi. Ketika Tuhan itu sudah pilih kita, saudara sekalian, Alkitab yang kita baca itu, kita dipilih sebelum dunia dijadikan, saudaraku. Jadi sebelum alam semesta ini ada, Tuhan sudah pilih kita. Dan karena dipilih sebelum dunia dijadikan, berarti secara status kita adalah warga negara surgawi. Secara status kita umat pilihan Allah. Nah, efektifnya adalah pada saat kita hidup dalam dunia ini, waktu dengar Injil kita bertobat, nah itu efektifnya, saudara sekalian. Maka terjadi setiap manusia yang percaya itu momennya beda, pengalamannya beda. Kalau saya dari orang depresi, percaya Tuhan Yesus, peristiwa saya seperti itu. Peristiwa jemaat apa? Mungkin karena sakit, mungkin karena pergi ke gereja, atau karena lihat cucunya ke sekolah minggu, saudara ikut nyanyi, percaya Tuhan Yesus di situ. Atau seperti Paulus dalam penganiayaan yang besar, dalam bahaya besar, Tuhan tolong dia. Banyak momen yang berbeda, cara yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, membuat umat pilihan itu secara status sudah dipilih sebelum dia dijadikan itu efektifnya pada saat dia hidup di alam semesta ini. Mungkin waktu dia umur 26 seperti saya, atau umur 30, atau umur 5 tahun sudah percaya Tuhan Yesus, atau umur 60 baru percaya Tuhan Yesus, atau umur 75 baru percaya Tuhan Yesus. Demikian, saudaraku. Oke? Nah, sekarang kalau sudah perhatikan, umat pilihan, keselamatan, waktu kita integrate, jadi pas. Jemaat sekalian, jadi pas. Dipilih, diselamatkan, jadi pas. Nah, Pak Pendeta, tanya lagi Pak Pendeta, kalau demikian, bagaimana saya bisa tahu Pak Pendeta, bahwa saya ini umat pilihan? Oh, ini bagus pertanyaannya, saudara sekalian. Perikop yang kita baca, tadi di kitab Roma pasal 10. Kitab Roma pasal 10, saudara masih ingat tadi yang dibaca, dikatakan, kalau dengan mulut mengaku dan hatimu percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dia dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Ini caranya untuk mengerti kita umat pilihan atau bukan. Jadi saudaraku, sudah dipilih, kalau sudah dipilih, pasti diselamatkan. Kan demikian saudaraku. Nah, cara mengetahuinya gimana Pak Pendeta? Kalau hatimu sudah percaya, mulutmu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, maka engkau diselamatkan otomatis. Engkau adalah umat pilihan Allah. Engkau adalah umat pilihan Allah. Saya ini, saya percaya. Hatiku percaya
mulutku mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya sekaligus adalah umat pilihan Allah. Clear saudaraku? Jelas? Saya harap sampai di sini saudara kuat rohaninya. Iya ya Pak, saya tidak ragu lagi Pak bahwa saya umat pilihan. Karena hati dan pikiranku, hatiku percaya, mulutku mengaku aku adalah umat pilihan Allah. Yes, itu penting saudara sekalian. Oke? Nah kalau sudah sebegini kan menjelaskannya gampang ngerti. Enggak menjelimet saudara untuk ngertinya. Saya umat pilihan ya Pak, karena saya sudah percaya. Otomatis saya adalah pilihan, umat pilihan Tuhan. Benar sekali jemaat sekalian. Benar sekali. Nah sekarang kita lanjut. Kita integratekan dengan bagian yang ketiga, yaitu penginjilan. Jemaat akan bertanya, Pak Pendeta, kalau umat pilihan itu, keselamatan yang diberikan ke manusia itu, yang dipilih itu sudah tertentu. Sudah tertentu. Dari 100 tomat yang busuk itu, sudah fix Tuhan pilih 50 tomat yang busuk. Untuk apa kita penginjilan Pak Pendeta? Buat apa? Toh yang umat pilihan itu suatu hari pasti bertobat. Buat apa saya penginjilan? Penginjilan pun tidak akan mengurangi, tidak akan menambah jiwa Pak Pendeta. Buat apa? Tunggu aja. Karena Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan, suatu hari pasti bertobat. Nah ini pemahaman yang keliru. Jemaat harus perhatikan. Perhatikan jemaat sekalian. Jemaat sekalian. Kita ini tidak boleh menuduh orang, kamu umat pilihan, kamu bukan umat pilihan, itu tidak boleh. Nah, ketika kita menuduh orang, saudara sekalian, maka itu disebut kita sombong rohani, salah mengerti tentang konsep pilihan. Saudara-saudara sekalian, kita itu tidak dipanggil untuk memberikan Injil itu menambah jiwa. Enggak loh, saudaraku. Keliru itu, saudaraku. Sudah 50 tomat yang busuk Tuhan pilih. Ya, pakai contoh tetap tomat busuk. Tuhan pilih 50 tomat. Nah, 50 tomat itu tersebar di seluruh dunia. Mungkin dia ada di golongan ateis, dia ada di suku lain, dia ada di negara lain, dia ada di dalam rumah tanggamu, mungkin saja. Dan kita nggak tahu siapa itu umat pilihannya. Nah, tugas kita memberitakan Injil. Oleh sebab itu, jemaat sekalian, penginjilan itu mempunyai dua unsur. Penginjilan unsur pertama adalah unsurnya Tuhan. Unsur kedua adalah unsurnya kita, manusia orang percaya. Unsurnya Tuhan apa? Kerja Tuhan dan juga kerja manusia. Kerja Tuhan adalah Tuhan Roh Kudus akan menginsafkan manusia tentang dosa supaya percaya kepada Yesus yang tersalib dan suatu hari kembali kepada Bapa. Itu tugas daripada Tuhan Roh Kudus, saudaraku. Itu tugas daripada Roh Kudus. Itu penginjilan bagian daripada perspektif Tuhan. Nah, bagian perspektif kita sebagai orang percaya adalah tugas kita adalah memberitakan Injil. Siapa tahu dalam pemberitaan Injil kemana-mana kita pergi itu ada orang-orang pilihan yang sudah saatnya dia dengar Injil. Siapa tahu waktu kita berikan Injil di keluarga kita ada yang kita tahu fanatik banget. Nggak suka banget sama kita orang Kristen. Ternyata dia adalah umat pilihan Allah. Waktu dia umur 50, dia percaya Tuhan Yesus. Jadi, teman sekalian, perhatikan poin ini. Kita tidak disuruh berikan Injil untuk menambah jiwa. Enggak, itu salah, saudara sekalian. Salah. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Orang itu bertobat atau tidak, itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita itu hanya memberitakan. Supaya orang-orang di tengah manusia yang banyak ini, di dalam alam semesta banyaknya manusia ini, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang pintar dari berbagai kalangan yang mungkin tidak percaya atau penganiaya jemaat sekalipun, saudaraku, ada di antara mereka umat pilihan yang suatu hari dengar Injil dari kita, mereka bertobat, saudara sekalian. Ini fakta kehidupan. Jadi jelas ya, jemaat sekalian, jelas ya. Aku memberikan Injil, ke tempat yang aku pergi, ada orang percaya Tuhan Yesus. Bisa saja dia menjadi umat pilihan. Saudara ingat loh, ayat yang kita baca di Injil Matius tadi itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Pak Pendeta, kan ayatnya mengatakan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Kok Alkitab mengatakan ada konsep pilihan? Kan semua bangsa. Tuhan mati untuk semua bangsa.
Masih untuk semua suku. Tuhan mati untuk semua manusia berdosa, Pak Pendeta. Orang Alkitab mengatakan jadikan semua bangsa kok, Pak Pendeta. Kenapa ada konsep pilihan? Nah, perhatikan, saya jelaskan. Jemaat sekalian, jadikan semua bangsa muridku. Menjadi murid Tuhan tidak berarti diselamatkan. Enggak loh, saudaraku. Ya, contoh sangat sederhana, jemaat sekalian. Yudas Iskariot. Yudas Iskariot murid bukan? Murid. 12 rasul, saudaraku. 12 rasul, salah satunya dia. Murid bukan? Murid. Diselamatkan enggak? Maka enggak, saudara sekalian. Menjadi murid belum tentu diselamatkan, saudara sekalian. Belum tentu. Jadi jadikan semua bangsa muridku. Di antara murid-murid Tuhan itu, mereka yang true Christian, mereka yang dianugerahi keselamatan, mereka yang menjadi umat pilihan Allah. Sampai poin ini, jemaat, coba menyimak dengan baik. Jadi, semangat penginjilanmu tidak boleh rendah. Pemahaman tentang penginjilan harus bertumbuh dengan baik, harus kuat, stabil rohani kita. Memahami tentang umat pilihan, keselamatan, dan pemberitaan Injil. Pemberitaan Injilnya tidak menjadi lemas, tidak menjadi capek, tidak menjadi lesu, tidak menjadi kecewa, tapi pemberitaan Injil menjadi berkobar-kobar. Karena di tempat di mana kamu memberikan Injil, siapa tahu di antara mereka ada umat pilihan Allah yang harus sudah mendengarkan firman Tuhan. Hebat, saudaraku. Itulah tugas kita. Percaya atau tidak orang itu pekerjaan roh Tuhan. Jadi ada bagian-bagian, ada bagiannya Tuhan, ada bagian Tuhan. Jangan diambil semua. Orang tidak percaya kamu nangis. Waktu berita Injil dianiaya kamu kecewa. Tuhan gak dapat jiwa, kenapa dipukul? Salah mengerti akan maksud penginjilan itu. Pada saat kita menginjili dengan berbagai penderitaan kita alami, saudaraku, itu bagian resiko yang harus kita tanggung sebagai pengikut Kristus. Itu sudah hal yang biasa, saudara sekalian. Tapi pengertian tentang umat pilihan, keselamatan, dan penginjilan kalau kita integratekan, saudaraku, hari ini saudara bisa ngerti dengan baik, imanmu stabil, saudaraku. Iman stabil, tidak sombong rohani, sadar kita umat pilihan, tidak menghina orang lain agama, tidak menganggap remeh orang yang belum percaya. Siapa tahu suatu hari di antara mereka itu, mereka adalah umat pilihan Allah. Ingat kalimat saya. Siapa tahu di antara mereka ada orang pintar sekali, kerjanya hanya terus melawan Injil. Siapa tahu waktu tiba dia menjadi orang yang bertobat dan pertobatannya sangat luar biasa, dipakai Tuhan menjadi suatu penginjil besar. Bisa seperti itu, jemaat sekalian. Siapa tahu dulu papamu, pamanmu, atau kokomu seorang ateis yang anti banget sama Tuhan Yesus. Hari ini dia menjadi pelayan yang sungguh luar biasa. Pertobatannya minta ampun. Hari ini menjadi orang yang sang rohani. Nah itu dia, jemaat sekalian. Itu bukan kerja kita. Itu pekerjaan roh, saudara sekalian. Saudaraku, setiap kali saya merenungkan firman seperti ini, demikian pun session khotbah ini, saudaraku, hatiku terharu sekali. Mau nangis rasanya, jemaat sekalian. Mau nangis rasanya. Anthony Chang, tomat busuk ini, manusia depresi ini, apa yang kamu punya? Sehingga Tuhan memilih kamu. Kesadaran akan seperti ini, saudaraku, engkau dan saya ini tomat busuk, dipilih karena anugerahnya Tuhan. Jadi umat pilihan, bukan karena siapa-siapa kita. Membuat kita itu benar-benar menjaga anugerah itu dengan baik. Membuat kita itu benar-benar menghargai anugerah Tuhan. Hidup dengan benar. Di tengah semua kesulitan yang kita hadapi pun, kita tidak menjadi takut. Karena apa, saudaraku? Kita warga negara surgawi. Kalau seorang orang Indonesia, sekaligus warga negara Indonesia. Saudara sekalian, kita punya dua warga negara. Dan iman kita stabil, kita sadar, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Ada suatu tugas yang harus jalankan, yaitu penginjilan. Selain daripada hidup kita untuk memenuhi kebutuhan hidup ini. Menjalani dengan tegar semua tantangan kesulitan yang kita hadapi. Sampai suatu hari kita kembali kepada Bapa di surga. Jemaat mengerti? Makanan keras ini. Tapi kalau saudara bisa
menyimak dengan baik, coba mengerti apa yang saya jelaskan, saudara sekalian, rohanimu akan lebih stabil. Kamu akan lebih mengerti bagaimana seharusnya hidup. Saudara akan lebih kuat menghadapi badai kesulitan yang ada. Waktu saudara memberikan izin, saudara sadar tugas apa bagian yang Tuhan kasih. Waktu saudara hidup sebagai pendeta pun, saudara mengerti tugas pendeta itu seperti apa. Tahu semua. Karena apa? Memang dari surga, sebelum dunia dijadikan, status kita adalah warga negara surgawi. Suatu hari, baru efektif pada saat di rumah saya jiwa, waktu saya umur 26 tahun, saat itu saya percaya Tuhan Yesus, itu efektifnya. Tapi sebelum dunia dijadikan, status saya adalah warga negara surgawi. Sama dengan jemaat, kalau engkau punya hati seperti aku. Mengertikah engkau jemaat? Engkau ini, kalau hatimu percaya, mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan dibangkitkan dari antara orang mati, engkau adalah umat pilihan Allah. Engkau menerima anugerah yang besar. Anugerah yang besar. Dan engkau dipakai Tuhan untuk hidup di dunia ini. Menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua orang yang pernah bersahabat dekat dengan engkau. Siapa tahu di antara mereka ada umat pilihan. Lewat kita mereka mendengar firman. Tuhan pakai dengan cara begitu. Saudara mau? Perhatikan khotbah hari ini. Perhatikan khotbah hari ini. Hanya engkau dan Tuhan saja yang tahu. Engkau umat pilihan atau tidak. Hanya engkau sama Tuhan saja tahu. Kalau dalam hatimu yang paling dalam, engkau sadari itu. Pak Pendeta, aku ini Pak Pendeta, hatiku percaya Pak Pendeta, mulutku mengaku gak ada Tuhan lain. Hanya aku, Tuhan Yesus saja Pak Pendeta. Kalau engkau seperti itu, engkau adalah umat pilihan Allah. Sudah jelas sekalian. Hanya engkau yang mampu menjawab pertanyaan ini. Jemaat yang terkasih, bawa firman ini pulang. Setiap kali engkau berinteraksi dengan siapapun, engkau hidup dalam keadaan sulit apapun, jangan lupa, engkau adalah umat pilihan Allah. Engkau sudah dianugerahi keselamatan, dianugerahi keselamatan. Dan engkau diwajibkan untuk memberitakan Injil. Dan jangan takut dengan keadaan situasi hidupmu yang bagaimana sulitnya pun. Karena Tuhan, Allah yang Immanuel itu, tidak pernah akan meninggalkan engkau. Sadarkah engkau kita hari ini? Sadarkah kita akan seperti saudaraku, saya orang Kristen? Atau kita saya orang Kristen hanya take it for granted? Sudah seperti ini, mau dibuat apa lagi? Pokoknya anak cucuku diberkati, aku diberkati, sudah. Saudaraku, sayang sekali. Kalau kita hanya sebatas itu, nutrisi rohani yang kita butuhkan itu tidak cukup untuk melewati zaman yang lebih jauh sulit di depan. Saudara sekalian, kita butuh knowing Jesus-nya lebih kuat. Kita butuh living with Jesus, hidup dengan Tuhan jauh lebih strong, supaya orang lain, orang bisa melihat kita ini, hidup kita ini seperti buku kehidupan yang bisa dibaca orang. Dan mereka mengatakan, benar, dia adalah murid Tuhan Yesus, sekaligus murid, sekaligus dipilih untuk diselamatkan, dan adalah umat pilihan Allah. Mari jemaat, kita tundukkan kepala, kita berdoa sebentar. Saudaraku, coba lihat dirimu masing-masing. Ketika engkau sudah mendengar firman hari ini, tidak boleh engkau ragu ya. Kalau hatimu percaya, mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas engkau adalah umat pilihan Tuhan. Dan jangan lupa diri ya kita. Jangan sombong ya. Jangan menghina orang yang belum percaya ya. Kita ini semua tomat busuk ya. Kita ini busuk semua. Tomat busuk ini. Tapi Tuhan pilih. Tidak ada jasa. Tidak ada kerja keras dari diri kita. Tidak ada andil dari diri kita. Semua karena anugerahnya. Sadarilah itu jemaat. Sadarilah itu. Itu semua karena Tuhan yang kasih. Kalau tidak hari ini nggak mungkin kita ini jadi orang Kristen. Lihat hidupmu masing-masing. Perbarui imanmu dengan baik, dengan kuat. Sadari engkau umat pilihan Allah. Hidup menjadi contoh bagi orang lain.
supaya orang menjadi saksi bagi banyak orang, supaya orang memuliakan Tuhan. Hidupmu dengan benar, supaya orang bisa melihat bahwa Tuhan Yesus hidup di diri kita. Jadi umat pilihan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi terang dan garam di tengah dunia yang gelap ini, supaya orang bisa memuliakan Tuhan Yesus. Kau yang hidup di kota-kota, di negara-negara lain, di situ banyak tantangan, kesulitannya. Bahkan agama mungkin sudah disepelekan. Tapi jangan lupa ya, engkau umat pilihan. Kau dipilih, kau diselamatkan, kau ditempatkan di negara di mana kau hidup untuk menjadi saksi pemberitaan Injil bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kita-kita yang hidup di kota-kota di Indonesia ini, kita juga adalah umat pilihan Tuhan. Kita menjadi saksi bagi kebesaran kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, ampuni kami. Sering kami lupa status kami. Bahkan kami samakan diri kami dengan dunia. Sering sekali kami mengaku percaya, tapi hidup kami tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Ampuni kami Tuhan. Bahkan cara dagang kami, cara bicara kami, cara hidup kami lebih buruk daripada kami mengaku orang Kristen. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Sadarkan diri kami umat pilihan. Sadarkan diri kami bahwa kami sudah diselamatkan. Sadarkan bahwa kami menerima anugerah yang besar itu. Ajar kami untuk takut memelihara anugerah Tuhan itu, supaya sungguh hidup kami boleh menjadi mercusuar untuk dibaca oleh banyak orang. Hamba berdoa, berkati setiap jemaat, baik tua, muda, besar, kecil, pintar, bodoh, kaya, miskin. Kami sadari, semuanya kami ini orang berdosa. Kami umat busuk Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan Yesus, Kau milih kami. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Letakkan tanganmu di pikiran jemaat. Teguhkan kami. Teguhkan iman kami untuk menjadi saksimu sampai Engkau datang kembali ya Tuhan. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara umat. Dan Tuhan Roh Kudus selalu mengajar kami untuk mengerti kitab suci dengan benar, dengan baik, sehingga hidup kami boleh berkenan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali suatu hari, menjemput kami untuk pulang ke surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.